Lebih baik lelah bekerja daripada lelah mencari pekerjaan. Bahkan waktu jadi debt collector itu katanya mau sampai hampir dibunuh. Kalau sampai ketemu kamu lagi saya bunuh, ya udah saya memutuskan untuk resign. Hai sahabat sekelas semuanya, kita bertemu lagi di Inspirasi Sekelas. Kisahmu, inspirasiku. Di minggu ini kita untuk Inspirasi Sekelas hadir bersama saya kembali karena Pak Denny ada tugas yang lain. Namun tidak menyurutkan motivasi kita untuk terus belajar di setiap cerita yang disampaikan oleh narasumber. Sebelum lebih lanjut, kita tetap mengingatkan teman-teman semuanya, sahabat sekelas semuanya untuk selalu menaati protokol kesehatan. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir di seluruh dunia, di mana kita harus tetap selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Aktivitas yang kita lakukan hari ini di sharing inspirasi sekelas ini, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu cara kita untuk selalu berpikir untuk selalu positif. Dengan kita berpikir selalu positif, kita berharap kinerja kita sehari-hari akan selalu baik, kesehatan kita pun juga akan selalu terjaga. Kisah inspiratif yang disajikan ini, kami sangat berharap sahabat sekelas semuanya memiliki motivasi kerja yang sangat tinggi. Kenapa? Dengan melihat bahwasannya banyak sekali orang yang meniti karir di JNT ini mulai dari level bawah dan sekarang sudah tetap bertahan di JNT dan bahkan ada yang sudah sangat-sangat sukses, bisa kita bilang seperti itu. Kisah-kisah kita mulai dari ada yang dari sprinter, transporter, processing, minggu lalu kita juga dari gateway, ada yang dari back office. Itu adalah cerita-cerita yang real dan dialami oleh sahabat-sahabat kita juga sesama karyawan JNT Express Jawa Timur. Sehingga tidak ada cerita yang istilahnya itu direkayasa dan sebagainya. Ini adalah cerita real dan teman-teman bisa menemukan langsung orangnya. Nah, hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang akan memberikan cerita inspiratif untuk kita semua. Langsung saja saya sapa narasumber kali ini. Sebelumnya saya bacakan dulu profil singkatnya. Narasumber kita hari ini adalah seorang back office dari region Kediri ya, yang join tanggal 2 Mei tahun 2016, artinya sudah 5 tahun lah ya di JNT. Aslinya dari Papar ya, Kabupaten Kediri. Dia adalah Mbak Mariska Wahyu Agustiani. Selamat pagi Mbak Mariska. Ya, selamat pagi Pak. Oke, dari Kediri ya? Iya, dari Kediri. Jam berapa berangkatnya tadi? Tadi jam 5 berangkat. Jam 5. Oh, iya. Niat sekali ya. Subuh langsung bangun ya, ya, langsung bangun demi, langsung Pak. Demi ya. Oke. Mbak Mariska. Oke. Mbak Mariska ini join 2 Mei 2016 ya. Iya, Dulu benar. masuknya di finance area ya. Iya, benar. Oke, finance area. Kemudian sempat ke GA juga, kemudian sekarang balik lagi ke finance area ya. Iya, kembali lagi. Dan pada tahun lalu di Desember 2020 ini terpilih menjadi dalam kategori best employee ya, back office ya, kategori loyalty. Betul ya? Iya, betul. Luar biasa. Selamat ya, Mbak ya. Iya, sama-sama. Oke. Jadi Mbak Mariska ini mungkin kalau bagi orang-orang di Kediri itu sudah sangat tidak asing lagi ya, karena apapun pasti berhubungannya kalau masalah back office, pokoknya kalau Mariska ini sudah bisa dibilang punya sebutan akrab kan apa ya? Emak ya? Mama. Oh ya, mama ya. Iya. Ya, kalau orang Kediri di Kediri itu punya panggilannya itu sudah sangat akrab sekali dengan hampir semua DP ya. Iya. Oke, luar biasa. Oke, kita langsung masuk ke sharing kita di pagi hari ini Mbak Mariska. Nggak usah tegang-tegang ya, kita santai aja, kita ngobrol, bercerita kisahnya Mbak Mariska, nggak perlu diada-ada juga ya, ini sesuai cerita real ya. Cerita real. Kita mau tahu gimana sih Mbak Mariska selama 5 tahun di JNT ini sampai tahun lalu juga mendapat penghargaan Best Employee gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut saya mau tanya nih. Saya pernah dengar cerita ini katanya sebelum di JNT itu pernah kerjanya itu di radio, kemudian juga pernah jadi debt collector. Perempuan loh ini ya. Ini perempuan ya, bener ya? Iya, perempuan. Perempuan ya. Debt collector.
Bahkan waktu jadi debt collector itu katanya mau sampai hampir dibunuh. Itu bener nggak sih cerita itu? Iya benar. Jadi saya itu kan kuliah itu sambil kerja juga. Jadi sambil kerja di radio itu jadi admin kurang lebih ada 2 tahunan. Kemudian saya resign, fokus ke skripsi. Nah setelah skripsi saya melamar kerja di sebuah bank. Nah akhirnya keterima. Nah di situ saya jadi marketing plus debt collector. Nah kemudian nagih-nagih gitu berarti? Iya nagih-nagih. Jadi juga marketingan juga nagih-nagih. No. Cuma tapi 2 bulan setengah, maaf 2 bulan setengah, 2 bulan setengah sampai 3 bulanan. Nah di situ kejadiannya itu resign tuh gara-gara ya mau dibunuh tadi. Jadi kenapa itu? Ya. Narik barang orang atau gimana? Iya, jadi kan saya suruh nagih. Nah, beberapa hari itu saya ke sana itu orangnya selalu lari. Jadi setiap kali setiap kali ada motor tuh orangnya langsung lari gitu kan. Ibu-ibu saat itu. Nah, kemudian saya kesel akhirnya. Udah 2 minggu setiap hari ke sana itu nggak pernah ditemuin. Padahal saya pengen ngomong baik-baik, maksudnya pengen tahu kendalanya seperti apa dan sebagainya. Ya ternyata orangnya lari. Nah di situ ada anaknya. Anaknya juga nggak tahu apa-apa karena dia masih umur berapa ya 6 tahunan. Oh iya. Iya anaknya nggak tahu apa-apa. Terus saya bilang ke bos saat itu, bos ini orangnya lari terus, adanya di rumah itu adanya motor aja gimana? Ya udah bawa aja gitu kan. Terus saya manggil temen kan saat itu motoran sendirian, bawa temen ke sana, terus kemudian ngambil motor. Ya ini saya tendang itu dari sampai rumahnya dari sampai kantornya. Dituntun? Iya, dituntun. Terus kemudian setelah itu malamnya tiba-tiba suaminya itu nggak terima, terus bilang saya maling lah atau sampai bawa orang sekampung. Nah terus ke rumah atau ke kantor? Ke kantor. Jadi kantornya itu kita kayak sewa rumah gitu loh. Nah ke kantornya terus bilang kalau sampai ketemu kamu lagi saya bunuh kayak gitu. Di situ saya nggak takut sih, kayak ya udahlah terserah. Tapi saya pikir-pikir kan pulang kan, ketika pulang tuh saya pikir-pikir wah ini kalau beneran ya saya takut juga, soalnya kan orangnya memang sudah emosi gitu kan. Ya tetap sih penyelesaiannya tetap orangnya tetap mau bayar, akhirnya mau bayar, tapi kan resiko saya ya setiap hari ngelewatin jalan itu kan. Ya udah saya memutuskan untuk resign kayak gitu. Oke. Ini di awal-awal sesi sudah cukup menegangkan ya ceritanya ya. Langsung panas di awal. Oke. Kalau di radio itu sebagai apa? Sebagai admin. Sebagai admin ya, Iya. bukan penyiarnya. Bukan. Suara saya cempreng masalahnya. Tapi di Kediri juga. Di Kediri. Kalau yang debt collector itu di Kediri juga. Di Kediri sama di Kediri juga. Oke. Kalau debt collector ini sudah lulus kuliah belum? Sudah. Sudah skripsi, sudah dapat SKL tapi belum wisuda. Berarti terbiasa udah kuliah sambil kerja gitu ya? Iya, sudah biasa. Kenapa kok? Kan kebanyakan orang kuliah fokus kuliah gitu. Kenapa kok mau sambil kerja gitu? Iya, buat keseharian, Pak, buat makan. Terus kemudian Asli Kediri kan ya? Iya, asli Kediri. Bantu orang tua gitu maksudnya. Iya. Oke. Lalu katanya ini sempat setelah jadi debt collector atau sebelumnya saya kurang tahu, ini dengar-dengar ceritanya itu sempat juga jualan nasi pecel. Iya. Setelah lulus dari ini Pak, dari bank tadi kan saya resign. Kemudian saya juga ngelamar kerjaan. Nah, ngelamar kerjaan ini kan nggak pasti gitu loh. Kalau saya kan butuhnya yang pasti. Nah di situ ada kesempatan di sebuah SMK di Kediri itu kantinnya itu kosong gitu ya. Dekat rumah? Enggak sih. Jauh juga. Jauh juga. Oh, ya? Kira-kira kalau sampai rumah setengah jaman. Oke, nah terus kemudian saya di situ jualan nasi tumpang, terus nasi rames kayak gitu. Ya saya kerjakan sendiri tuh selama kurang lebih 8 bulan. Masak sendiri? Iya, masak sendiri. Oh, emang sudah dasarnya bisa masak atau karena mau jualan itu baru belajar masak?
Emang dasarnya sih Pak dari kecil soalnya sudah dibiasakan untuk apa-apa sendiri gitu. Berarti sama orang tua. sambil nunggu panggilan Iya. panggilan kerja untuk ngisi Ada waktunya kesempatan, jualan itu iya, ya. jualan. Oke, luar biasa sekali kayaknya ini tipikal mak-mak ekonomis gitu ya. Semuanya pokoknya Iya, dikerjain gitu yang ya. penting pokoknya. ada uang Oh gitu gitu aja. ya. Ya ini tidak bisa kita pungkiri ya, luar biasa. Oke. Iya. Lalu gimana ceritanya kok kecantol sama JNT itu? Iya, nah ketepatan pas di kantin kan ada teman saya, teman kuliah itu kerja di Oppo. Kerja di Oppo, kemudian ketemu sama saya. Terus ngajakin kalau ini di JNT ada lowongan sebagai admin finance kayak gitu, sesuai sama passion saya. Oh, jurusan Katanya apa dulu? Dulu manajemen. Oh, manajemen. Iya, terus sebenarnya ya udah saya coba saya mau tak bilangin gitu. Terus nunggu kabar, kemudian Drop lamaran itu ya? Drop lamaran dulu. Iya, enggak sih Pak, enggak drop lamaran sih, nunggu kabar katanya mau ngobrol langsung sama manajernya, interview langsung. Nah, kemudian dibilangin saat itu hari Jumat interview langsung kayak gitu. Tapi ternyata tiba-tiba cancel gitu. Ya udahlah saya maksudnya pasrah, titip lamaran pun juga enggak usah, nanti dulu aja langsung interview, bilangnya gitu. Karena memang JNT ini kan di awal-awal. Jadi perekrutan pertama untuk back office. Oh, berarti Mbak Mariska ini back office Kediri pertama dulu ya? Iya, pertama kali kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu nggak ada kabar lagi. Hari Minggunya pun kan saya biasa. Tapi itu masih jualan posisinya? Iya, jualan, tetap jualan. Hari Minggunya pun saya ya udah belanja buat hari Senin kayak gitu buat kan. dijual. Buat dijual sudah semuanya. Bumbu-bumbu itu dimasak. Kalau hari Minggu itu kan nanti taruh freezer kayak gitu kan. Nah itu tiba-tiba dapat kabar tuh Minggu malam kalau disuruh interview ke Surabaya. Ke Surabaya pada Iya. Seninnya? Senin. Padahal posisinya Minggunya udah belanja mau Udah buat jualan belanja, Senin. iya benar. Nah, terus saya, aduh berangkat nggak sih? Akhirnya ya sudahlah berangkat kayak gitu. Oh sempat ragu awalnya mau Iya, berangkat. soalnya sudah masak banyak Pak. Kan belanjanya juga pakai uang banyak juga gitu. Iya. Modalnya sudah keluar Iya. ya. Terus akhirnya berangkat. Iya, akhirnya berangkat interview di Surabaya. Naik bis atau travel? Naik travel Pak. Jadi naik travel itu saya berangkat jam. Ongkos berapa waktu itu masih ingat? Ongkosnya 80.000. 80.000 ke Iya. Surabaya. 80.000 ke Surabaya. Oh berarti nggak interview di Kediri? Enggak, Langsung ke Surabaya? langsung ke Surabaya. Terus? Itu naik travel berangkat jam 1. 1 pagi? Iya jam 1 pagi, soalnya saya takut telat gitu. Oh iya, berarti nggak tidur semalam ini ya? Iya. Panggilan jam berapa tadi? Terima Panggilannya. panggilannya? Terima panggilan itu jam 8. Jam 8 malam? Iya 8 malam. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam berikutnya udah berangkat? Udah berangkat. Sampai di sini tuh jam berapa ya? Jam 4 subuh. Jam 4 Jam 4 itu. subuh. Iya, di Jemur Sari. Itu kantornya masih tutup. Terus gimana kemana? gitu. Akhirnya itu setengah jam itu di depan kantor gitu, Pak. Sendirian kan takut. Terus di depannya yang di Jemur Sari itu kan ada toko besar dan ada satpamnya. Terus saya ke sana minta temenin sama satpam sampai kantor buka. Iya, oke. Berarti nggak tidur sama sekali ya? Enggak tidur sama sekali. Nggak mandi berarti paginya mau interview itu? Enggak Pak, lah mau mandi gimana? Berangkatnya mandi. Oh iya, tapi paginya itu berarti di situ terus itu sampai jam 8 buka, berarti itu baru ke kantornya gitu ya? Iya, jam 8 baru interview sama. Perjuangan banget berarti ya? Banget. Ketemu sama siapa dulu? Ketemu sama Pak Sigit waktu itu. Oh, Pak Sigit HRD ya. ya. Terus? Ya, terus kemudian ya interview kayak gitu. Nah, saya kira kan setelah interview udah pulang, udah selesai. Nah, ternyata itu ditunggu dulu ya, Mbak, sampai jam 12 saya suruh nunggu. Di luar atau di dalam ya. Belum sarapan jangan-jangan? Aduh, belum, Pak. Langsung itu setelah jam 12 tuh langsung training ya.
Langsung training. Iya, Ya. sama bagian finance kayak gitu. Hmm. Aduh kayak rasanya gimana ya? Campur aduk gitu ya. Campur aduk ya. Terus kemudian ya setelah itu langsung training. Terus ya saya kira kan sudah selesai training, habis Sampai itu jam berapa? pulang. Saat itu sampai jam 7:30. Malam. Iya, 7:30 malam. Luar biasa. Terus. Iya, setelah setengah 8 malam kita kan saya kan mau pulang gitu kan. Tiba-tiba si dulu Cierna Cierna. dan manajer finance Cierna itu konfirmasi kalau misalkan harus training selama seminggu. Oh ya. Iya. Terus gimana itu waktu itu kan kayak nggak prepare ya kan? Ya, nggak prepare. Pas nggak bawa baju berarti. Nggak bawa peralatan mandi, udah aduh gimana no. Terus nggak ada tempat tinggal juga di nggak Surabaya ya nggak ada, kan? saudara pun juga jauh kayak gitu. Terus gimana? Akhirnya ya udahlah saya memutuskan untuk pulang. Ke Kediri. Pulang ke Kediri. Naik apa? Naik travel juga jam Oh, langsung bisa ya kayak gitu ya? Bisa jam 11 malam. Soalnya saya Tapi ini kan besoknya masih training lagi. iya, training lagi. Saya ini takut Pak kalau naik bis kan nggak tahu tempatnya. Kalau travel kan langsung Sampai ke rumah. tujuannya, ya ke tujuannya. Itu jam 11 malam sampai sampai rumah itu sekitar 1:30. Terus jam 4 subuh berangkat lagi. Naik travel Naik lagi. travel lagi. Luar biasa. prepare bawa Berarti baju. pulang kayak itu gitu. intinya cuma ngambil baju. Iya, ngambil baju Sama ngambil uang. Iya, ngambil uang. Uangnya mepet Oh banget. iya. Itu pas kondisi uang mepet waktu itu. Iya, uang kan sudah dibelanjakan semua lama kayak bumbu-bumbu itu kayak 1 minggu kayak gitu kan. Oh, kalau belanja buat di kantin itu seminggu di hari Minggu itu ya? Iya. Buat seminggu ke depan. Iya, itu untuk bumbu-bumbunya, Lah, tapi terus kalau kok untuk waktu itu sayur-sayurnya dapat uangnya dari mana? Dari orang tua atau gimana? nabung Pak. Jadi tabungan saya itu saya ambilkan setiap hari kalau saya jualan nasi itu setiap hari saya nyelengi Sisihkan. lah. Iya, Nah. sisihkan 10.000 setiap harinya itu kayak gitu. Jadi ya ngambil tabungan buat di Surabaya ini. Oh, super ya. Apa? Ternyata perjuangannya juga sangat luar biasa gitu ya. Terus langsung berangkat lagi 3:30. Iya, berangkat lagi 3:30 terus 1 minggu baru pulang. Terus itu tinggal di mana waktu itu? Waktu itu ada mesnya sih Pak. Ada mesnya di dekatnya. Oh iya, beruntung ya nggak Iya. ngeluarin uang lah. Iya, alhamdulillah Pak. Iya gitu. Seminggu pulang ke Kediri. Iya. Nah terus masuk ke Kediri. Masuk ke Kediri itu langsung di ngantornya di kantor pertama JNT Kediri itu udah di KDR 01 waktu dulu. Ya, ya pertama kali saya juga shock Pak. Kenapa? Katanya lesehan dulu ya? Iya, kantornya itu loh ini mana meja kursi itu nggak ada. Jadi untuk meja kursi ya hanya untuk admin kayak gitu. Ketemu manajernya Kediri kapan itu? Ya hari pertama kerja. Saat itu masih di Surabaya sih untuk manajernya Kediri. Jadi ketemunya setelah berapa ya? Setelah 3 hari bekerja. Berarti 3 hari itu kamu bingung nggak mau ngapain gitu? Nggak bingung sih Pak. Soalnya Karena sudah kan di-training. sudah di training sama. Tapi langsung finance. kerja gitu aja ya? Iya, langsung kerja. Cuma saya pertama itu shock. Aduh, nggak ada meja kursi. Komputer ada nggak? Komputer nggak ada kayak Nah, terus gitu. kamu kerjanya gimana? Ya udah lesehan pakai laptop kayak Oh, gitu. bawa laptop sendiri. Iya, tapi sudah dibilangin nanti untuk pertama bawa laptop sendiri ya Waktu kayak dari gitu. di Surabaya itu dibilangin. Iya. Oke. Waktu pertama kali masuk itu kan shock. Yakin nggak sama tempat kerjamu waktu itu? Ya pertama sih nggak yakin Pak. Maksudnya tempatnya kan kecil waktu itu, tempatnya kecil, terus kemudian Ya kayak bukan kantor lah. iya bukan kantor, kayak barang-barang tuh kan berserakan kayak Oh, gitu. campur sama drop point soalnya ya. Iya, campur sama drop point. Ya memang drop point kita yang numpang. Oh gitu ya. Oke. Iya. Terus setelah ketemu manajer diarahkan, dikasih tahu, terus Iya. ada back office lagi itu sudah selang lama atau beberapa bulan kemudian? 1 bulan. Oh, 1 bulan Iya, baru ada temennya. Enggak ada temennya. Saat itu ada temennya, maksudnya 1 bulan baru dapat kantor sendiri gitu, Oh Pak. gitu. Iya. Oke.
Mbak Mariska ini kan tahu nih sejarahnya Kediri gitu lah. Istilahnya kan back office pertama dulu kan ya. Iya. Pertama. Kalau dibandingkan dulu dan sekarang itu sudah jauh berbeda atau gimana sih? Sangat jauh Mengira berbeda nggak ya. sampai seperti yang sekarang gitu? Nggak mengira sih Pak. Jadi tahun pertama itu langsung ya kita itu ditargetkan tambah drop point kayak gitu. Nah ini uangnya dari mana? Bilang gitu. Mikirnya gitu ya? Ya mikirnya gitu. Kok nambah-nambah terus? Nah ya kan maksudnya awal-awal dulu kan berapa sih sehari bisa kirim satu drop point itu 50 paket aja udah luar biasa gitu loh. Ternyata seiring berkembangnya waktu iya makin Dulu satu banyak, kota makin satu banyak itu. drop point ya? Iya, untuk pegangnya 10 kota. Oh dulu ya? Iya, Oh, 10 kota. Mbak Mariska ini kan staf BO. Ini dengar-dengar dari informan saya itu katanya pernah juga pulang itu sampai jam 2 subuh, jam 11 malam, jam 9 malam itu sudah biasa gitu loh. Iya, sudah biasa. Itu kenapa itu? Siangnya malas-malesan atau gimana sih? Enggak sih Pak, jadi memang kita di 2 tahun pertama, 2 tahun pertama itu ngebut banget kayak buka drop point. Nah, di situ kan mulai operasionalnya, kemudian mulai tagih-tagihannya semua kan yang ngurusin kan back office area. Jadi Ya area Kediri kan area sangat besar ya. iya. Terus kemudian kayak yang sampai jam 2 subuh itu ada target sih Pak, ada target dari tim branding saat itu. Jadi harus kirim PPT semua drop point. Nah, besoknya itu harus dikirim ke Jakarta kayak gitu. Jadi kan banyak yang belum selesai, banyak yang revisi juga. Aslinya jam 2 subuh itu baru selesai, baru pulang. Gitu. Jauh nggak kalau rumah sama office? Kurang lebih rumah sama office 30 menit. Gitu ya. Mbak Mariska ini juga pernah keliling kota Kediri untuk SO naik motor, bener ya? Iya bener Pak. Kalau ini bener karena dulu SO-nya itu sama saya waktu itu ya. Saya juga ikut waktu itu. Dari waktu itu kan masih ingat sekali saya pernah trainer gitu ikut keliling waktu itu pengen lihat kondisi drop point. Jadi kita juga ikut turun waktu itu dan juga sama Mbak Mariska dulu ya seminggu full ya naik motor ya. Luar biasa. Itu apa namanya? Sebagai seorang cewek itu nggak merasa keberatan atau menikmati dengan profesi ini atau seperti apa sih Mbak Mariska? Kalau saya sih mau dikasih kerjaan apapun ya saya kerjakan kayak gitu Pak. Ya memang saya dapat uangnya dari situ. Ya udah saya tanggung jawab sama pekerjaan yang saya hadapi saat itu. Meskipun identiknya kalau misalnya kayak keliling dan sebagainya kan mobilnya itu enaknya cowok dan sebagainya. Tapi seorang cewek itu nyaman-nyaman aja kayak gitu ya? Ya kalau saya sih nyaman-nyaman aja. Apapun pekerjaannya ya saya lakukan gitu aja. Oke. Yang penting cuan gitu sih Pak. Ini finance banget ya mindsetnya ya. Nah, meskipun seorang wanita, Mbak Mariska ini juga sering disuruh ERM untuk cek load paket ke Gateway Madiun atau Gateway Kediri saat peak season. Bener ini Mbak ya? Iya benar Pak. Bahkan masuknya malam ya, shiftnya malam gitu ya? Iya shiftnya malam, pernah shift malam jadi mulai jam kerja jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Pagi. Iya 5 pagi. Iya pernah Pak. Pernah ya itu. Nggak masalah meskipun seorang wanita ya? Nggak masalah sih Pak, kan siangnya bisa buat tidur kalau shift malam. Luar biasa ini ya. Karena gini ya, ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Belum tentu semua juga bisa seperti Mbak Mariska ya kan? Iya. Ya karena mungkin Pak saya cewek dan sebagainya. Ini kalau diperintah berarti langsung siap gitu ya. Iya, jadi Meskipun ini kan sebenarnya bukan job desk pokok ya. ya bukan job desk pokok, cuma ya karena saya dipercaya ya udah saya lakukan gitu Pak. Luar biasa nih Pak Leo beruntung nih ya punya anak buah siap Pak langsung eksekusi gitu ya. Oke. Nah, menurut atasannya Mbak Mariska nih ya, infonya ini Mbak Mariska ini sangat loyal terutama masalah waktu, tidak hitung-hitungan kerja. Ya tidak dikit-dikit minta ini harus dimasukkan lembur dan sebagainya, itu nggak hitung-hitungan seperti itu. Kenapa sih kok bisa melakukan seperti itu? Karena dari awal pun saya punya rasa tanggung jawab sih Pak. Jadi mau apapun, semisalkan ini dikerjakan hari ini harus selesai, ya
ya saya kerjakan sebelum deadline. Misalkan deadline-nya hari ini jam 9, ya saya usahakan jam 8 atau jam 7 ya sudah selesai. Nah, mau saya nggak pulang atau mau lembur itu pokoknya selesai gitu. Saya nggak mau kalau lewat dari deadline kayak gitu. Oke, jadi intinya masalah nggak hitung-hitungan waktu itu bukan berarti siangnya santai-santai, nggak gitu juga ya. Nggak kayak gitu, tapi Pak. lebih kepada komitmen gimana ketika sudah diberikan kepercayaan dan ini merupakan tugas pokoknya harus diselesaikan semaksimal mungkin. Iya, Itu kan benar. intinya seperti itu ya. Iya. Luar biasa sekali teman-teman. Hari ini kita sudah banyak belajar dari seorang Mbak Mariska. Mbak Mariska ini kan ngurusin berapa DP sekarang? Sekarang ada 86. 86 DP, luar biasa ini ya. Dari dulu awal masuk cuma 10 kan 10 kota. Ini satu pertanyaan kotanya saya, satu. ini hafal nggak sih sama nama-nama SPV searea Kediri gitu? Kalau hafal sih kalau untuk area Kediri, cuma karena Jombang dan Mojokerto Nambah kan ya? nambah. Ini ya hanya beberapa. Ada yang lupa siapa Tapi ya sebagian namanya gitu. hafal gitu ya? Ya, sebagian besar hafal. Karena memang kalau mau pengurusan apapun itu pasti lewat Mbak Mariska ya Iya. kebanyakan. Oke. Berarti sudah pernah, kalau bisa dibilang Mbak Mariska itu sudah pernah keliling ke semua titik itu ya? Semua titik pernah untuk Jombang sama Mojokerto. Hanya Jombang Mojokerto ini, karena iya, baru karena beberapa bulan baru, yang lalu ya. iya. Pertengahan tahun kemarin kan ya? Iya, Selebihnya sudah semua ya? Semuanya sudah, Pak. Wah, sampai itu mana yang Ngawi yang itu Wali Kukun. Wali Kukun sudah. Iya, sudah. Pacitan Sudah semua. wah, semua udah pernah disambangin ya. Semua sudah. Oh, ini rajanya belusukan berarti. Oke. Tapi kayak gitu menikmati ya, sambil dianggap aja sambil liburan gitu ya. Iya, anggapannya kayak gitu. Meskipun capek, ya tujuannya kerja, cari rezeki ya udah. Susah nggak sih ngurusin DP segitu banyak dari sudut pandang back office? Kalau mau dibilang susah, ya. Terutama dulu waktu jadi GE area gitu loh Mas. Iya, susahnya itu kalau misalkan ada yang bandel gitu, Pak. Kan Ya ini sebenarnya unek-unek ya, mengeluarkan unek-unek. Ini kan pasti nanti ada yang dari areanya Mbak Mariska pasti banyak juga yang lihat kan. Ini apa sih sebenarnya keluhannya gitu? ya bandelnya itu nggak fast respon gitu, Pak. Padahal kita kan harus dituntut fast respon. Terus semisal ada deadline pekerjaan, kan kita sebenarnya hanya menyampaikan. Dari back office area itu hanya jembatan antara XQ sama DP kayak gitu kan. Jadi saya kalau minta laporan ya fast respon, harus diteleponi satu-satu. Itu ada beberapa orang yang istilahnya sulit gitu loh, Pak. Jadi responnya sulit kayak gitu. Ya susahnya sih kayak gitu. Cuma untuk tim saya ini sudah lebih baik. Jadi sudah terbiasa dengan tim back office. Jadi sudah di pressure dari awal, harus gini kayak gitu. Jadi sudah terbiasa sih, sudah lebih baik kayak gitu. Oke, ya mungkin dari tim back office dari tim lapangannya Kediri mungkin ada yang merasa ini Mbak Mariska kok galak dan sebagainya. Bukan ya, tapi sebenarnya ya karena kerja itu memang harus ada target. Kalau nggak ada target ya bukan kerja namanya gitu kan ya. Iya benar. Oke, gitu ya. Ini saya bantu klarifikasi, ini pasti nanti Mbak Mariska tuh yang biasanya galak ya. Bukan galak, tapi lebih kepada kalau nggak digalakin itu nanti malah kemana-mana aturannya gitu kan ya. Benar. Oke. Nah, ini kan Mbak Mariska sudah hampir 5 tahun ya di JNT Express. Kalau dihitung dari 2016 sampai 2021. Nah, pernah nggak sih kepikiran untuk resign karena mungkin merasa lelah dan sebagainya? Karena kan setiap manusia itu pasti punya ada namanya titik jenuh dan seperti itu. Gimana Mbak Mariska? Iya, ya pernah sih. Karena ya sering kaget ya pulang dengan waktu. pekerjaannya. Iya, kerjaannya banyak, terus pulangnya nggak tepat waktu kan. Awal ya itu berarti ya? Awal kan malam-malam gitu. Cuma mikirnya apa? Balik lah kok kembali balikin lagi, semangatnya itu apa gimana? Kembali lagi gini, cari kerjaan itu susah ya. Terus kemudian balik lagi ke tim back office yang dulu itu solid banget kayak gitu. Jadi yang buat penyemangat itu ya mereka. Oh gitu ya. Iya. Jadi ketika sudah merasa lelah kita harus ingat teman-teman ini juga sahabat sekelas semuanya juga bisa untuk bisa menjadi bahan renungan juga ketika mungkin mengalami di fase aduh sudah capek dan sebagainya.
Tapi kita harus lihat misalnya ketika kita buka lowongan yang daftar setumpuk gitu cuma diambil 1 atau diambil 2 gitu. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena ya semakin hari mencari pekerjaan itu pasti semakin susah. Kalau misalnya sekarang kita keluar dari sini, orang yang mau menggantikan pun pasti sangat banyak sekali. Iya, sangat dan banyak. kalau misalnya kita lihat aja sekali wisuda itu jumlahnya berapa, itu pasti semuanya butuh pekerjaan, ya kan? Itu satu pelajaran yang tadi disampaikan Mbak Mariska itu sangat benar sekali. Ketika kita merasa lelah, motivasi untuk kembaliin semangat lagi ya kita bersyukur dengan pekerjaan ini, kemudian mengingat bahwa mencari kerja itu nggak mudah, gitu kan ya Mbak? Iya, benar. Oke. Ada nggak sih Mbak momen paling berkesan selama join JJNT Express 5 tahunan ini? Untuk momen paling berkesan itu ya hari ini sih Pak. Hari ini ya. Kenapa? Ya hari ini ngobrol sama Bapak di sini, kemudian jadi best employer 2020. Nah itu luar biasa karena apa ya? Ternyata kinerja saya selama kurang lebih 5 tahun ke belakang juga dihargai dan saya berada di sini gitu. Ya benar apa yang disampaikan Mbak Mariska, perusahaan pasti akan memberikan apresiasi. Itu tidak menutup mata, perusahaan itu pasti akan melihat itu mana karyawan yang benar-benar loyal dan sebagainya, itu pasti akan mendapat apresiasi juga gitu ya. Tinggal menunggu waktunya aja, kalaupun belum berarti ya harus ningkatin kinerja, bukan begitu kan? Iya benar. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Sudah sih. Oh gitu ya. Kalau tanggapan keluarga Mbak Mariska kerja di JNT itu gimana? Kalau tanggapan keluarga, ya keluarga sih selalu support, cuma sering komplain tuh masalah jam kerja. Jadi kan. Terus gimana cara jelasinnya? Ya jelasinnya, ya gimana ya, maksudnya saya seperti itu ya karena untuk tanggung jawab sama pekerjaan kayak gitu. Pokoknya tapi dijelaskan bukan berarti mengesampingkan keluarga ya, cuman enggak. Kan ini juga untuk keluarga, intinya gitu kan ya. Juga ya akhirnya menerima dengan baik sih Pak. Tapi tetap support ya. Ya support, selalu support. Kalau harapan orang tua yang pengen diwujudkan Mbak Mariska itu apa sih? Untuk harapan orang tua yang ingin saya wujudkan itu, orang tua itu kepengen naik haji Pak. Wah, ini salah satu juga motivasi ya untuk kerja. Motivasi untuk kerja, nabung kayak gitu sebanyak-banyaknya sampai orang tua bisa naik haji nanti. Oh luar biasa ini ya, sangat mulia sekali ya. Kita juga mendoakan semoga cita-citanya Mbak Mariska bisa kesampaian gitu ya. Amin. Nah menurut Mbak Mariska ini kan sebelumnya sudah berpindah-pindah kerja ya. Mulai dari tadi di radio, debt collector, pernah di kantin dan lain-lainnya pasti yang gitu ya. Itu keputusan bergabung di JNT itu sudah benar atau gimana? Pernah atau disesali gitu menurut Mariska? Enggak sih, pilihan yang tepat. Dengan bukti ya saya ini semakin semakin berisi. Artinya nyaman ya. Artinya nyaman, gitu ya. Nyaman, bahagia di sini gitu. Oke. Meskipun dengan pekerjaannya mungkin banyak orang menganggap berat dan sebagainya, tetap dinikmati, akhirnya enjoy ya kan? Akhirnya enjoy. Oke. Mbak Mariska ini kan pernah mengalami perubahan atasan ya? Iya. Sebelumnya awal Pak Arta. Ya, Pak Arta, kemudian sekarang Pak Leo ya. Pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kedua atasan Mbak Mariska tersebut? Pelajaran. Atau mungkin pernah punya pengalaman berkesan apa sih sama Pak Arta mungkin atau sama Pak Leo mungkin? Untuk pengalaman berkesan sih, jadi dari awal saya kan pertama itu sama Pak Arta. Jadi Pak Arta itu selalu mengajarkan untuk tanggung jawab. Jadi tanggung jawab sama pekerjaan kayak gitu. Akhirnya ya terbiasa saya sampai seperti ini, akhirnya tanggung jawab semua sama pekerjaan. Kalau dari Pak Leo sih lebih ke teliti, terus kemudian detail ya orangnya. Iya, orangnya detail kayak gitu. Kayak sistem itu detail banget kayak gitu. Jadi harus report harian seperti itu. Kayak gitu sih pelajarannya. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi lengkap sudah antara tanggung jawab yang tinggi, kemudian lebih teliti kayak gitu. Oke ya, jadi masing-masing atasan punya kelebihan masing-masing gitu punya ya. Kelebihan masing-masing. Oke. Nah ini saya
kita sudah berada di ujung podcast nih kayaknya ini. Jika nanti tim Kediri ini kan banyak pasti tim Kediri yang menyaksikan podcast ini. Apa sih yang ingin disampaikan terutama untuk tim-tim Drop Point misalnya? Iya, untuk tim Drop Point Bikin Diri, saya mau minta maaf sih Pak. Saya minta maaf karena setiap hari saya marah-marah, setiap hari saya ngomel, harus minta ini, minta itu, deadline juga harus tepat waktu, kayak gitu, dadak istilahnya. Cuma itu demi kalian juga, demi kalian lebih baik, kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan marah-marah, lebih ke memberikan instruksi gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke, kalau untuk ke tim BO sesama tim back office sekarang berapa orang back office Kediri? Back office sekarang ada 12 Pak. 12 orang. Iya, 12 dari orang. Satu orang ya dulu ya. Kayak gimana? Untuk tim back office Kediri, saya mau mengucapkan gini, lebih solid lagi sama tim. Jadi biar nyaman untuk kerjanya sesama tim kayak gitu. Oke, sudah ini masih dianggap partner kerja atau sudah seperti keluarga sih kalau tim back office? Sudah seperti keluarga sih Pak. Okay. Karena waktunya itu lebih banyak dihabiskan bersama di kantor ya. Benar sekali. Jadi waktunya habis di kantor daripada di keluarga, di rumah sendiri. Kalau di rumah mungkin hanya tempat tidur kayak gitu. Ya, paling ya. Kalau hari Minggu itu full keluarga. Oke. Nah, apa sih doa dan harapan untuk JNT Express ke depannya? Doa dan harapan untuk JNT Express ke depannya itu ya selalu menjadi ekspedisi nomor 1 dari nanti berpuluh-puluh atau ratusan tahun lagi tetap jadi nomor 1. Oke, perusahaan yang berjangka panjang ya. Iya. Oke. Jika Mbak Mariska ini masih diberikan kesempatan untuk terus berkarya di JNT, apa sih keinginan yang ingin diwujudkan? Keinginan yang diwujudkan, saya pengen mempunyai keluarga yang bahagia, yang serba berkecukupan, kayak gitu. Jadi ya cukup punya rumah, cukup punya mobil. Ya makanya hari ini bekerja keras gitu ya. Iya benar. Oke, nggak ada yang salah kok teman-teman ya. Nggak perlu emang ya itu adalah satu hal yang realistis ya kan. Iya. Makanya hari ini mumpung masih muda harus bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan passionnya, sesuai dengan tugas yang diberikan saat ini harus dikerjakan secara maksimal. Kalau tanpa seperti itu kan nggak mungkin yang bisa dicapai yang tadi gitu, benar kan? Benar. Oke. Terakhir nih Mbak, mungkin closing statement ini, motivasi untuk sesama anggota back office. Ini kan banyak juga ya back office di Big Kediri, Big Malang, Big Jember, Big Surabaya, mungkin juga SQ untuk agar selalu semangat dalam bekerja. Silakan. Iya. Sebenarnya saya ini siapa ya buat motivasi? Cuma gini, kalau saya sendiri lagi lelah, lagi capek sama pekerjaan gitu, saya lebih ke bersyukur. Terus di tempat kerja saya itu saya kasih tulisan kayak gini, lebih baik lelah bekerja daripada lelah mencari pekerjaan, kayak gitu. Dan motivasi diri saya itu apapun itu bisa dilakukan, apapun itu bisa dikerjakan asal ada niat. Luar biasa. Oke ya. Itu tadi kita sharing singkat sama Mbak Mariska, tapi sudah banyak ya yang bisa kita ambil. Salah satunya apa sih teman-teman? Lihat perjuangan dari Mbak Mariska dalam mendapatkan pekerjaan ini cukup berliku juga. Ada tantangan yang ternyata di hari pertama harus gini tapi bisa diselesaikan. Seorang wanita yang tidak mengeluh ketika diberikan job desk yang mungkin kalau sebagian orang menganggapnya ini harusnya untuk job desk untuk laki-laki. Keliling 1 minggu se-area Kediri dan sebagainya, oke, kita langsung dijalani siap dengan perintah. Kemudian ketika peak season dibutuhkan untuk mensupport tim lapangan meskipun seorang wanita tapi tetap berangkat dan sebagainya karena merasa itu adalah tanggung jawab dan juga bentuk loyalitas terhadap perusahaan, tidak hitung-hitungan terhadap waktu. Kemudian ketegasan dari seorang Mbak Mariska juga mengatur 86 drop point ya. Meskipun istilahnya back office itu, tapi ternyata beban yang di pundaknya juga cukup berat gitu ya teman-teman, sahabat sekelas semuanya. Belum lagi tadi kita sudah belajar
gimana sih ketika kita merasa lelah dan sebagainya, kita harus mengingat bahwasanya pekerjaan itu semakin hari semakin susah. Jadi kita harus memberikan yang terbaik jika tidak ingin menyesal kemudian, gitu kan ya. Dan juga hal-hal lain yang mungkin tadi sempat terlewat dari apa yang telah saya simpulkan barusan, kita sangat belajar banyak dari Mbak Mariska hari ini. Oke, terima kasih Mbak Mariska. Ini kami dari tim Sahabat Sekelas, ada kenang-kenangan. Bisa diterima. Ini plakat ini tidak hanya sekedar plakat ya. Cuma nanti Mbak Mariska bisa mengingat mungkin saat merasa lelah dan sebagainya, bisa dilihat plakat ini pernah sharing memotivasi sahabat sekelas semuanya. Artinya kalau Mbak Mariska sendiri nggak males-malesan, mungkin lelah dan sebagainya, saya ini pernah memotivasi orang, masa saya sendiri nggak termotivasi. Iya, benar. Jadi ya, ini jadi plakat ini bukan hanya sekedar plakat, tapi ini memiliki makna yang sangat mendalam, gitu ya. Satu lagi bisa diterima, ini ada kenang-kenangan juga dari JNT Express Jawa Timur, bisa diterima. Iya, terima kasih Pak. Oke, terima kasihnya nanti ke Pak Denny ya. Pak Denny JNT Express Jatim gitu ya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap sehat selalu, jaga kesehatannya Mbak Mariska, hati-hati nanti saat pulangnya. Iya. Oke. Siap. Sahabat sekelas semuanya, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Mbak Mariska. Pengen sharing di sini, sahabat sekelas semuanya bisa kirimkan email ke alamat ini ya. Nah, silakan dikirimkan, nanti kita akan filter, kita akan baca ceritanya satu persatu. Siapa tahu sahabat sekelas semuanya yang diundang duduk di meja podcast bareng kita di sini di Inspirasi Sekelas. Jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe, share ya, untuk berbagi video ini supaya yang termotivasi bukan hanya Anda saja, tapi juga orang-orang di sekeliling Anda. Terima kasih, kita jumpa lagi di Inspirasi Sekelas episode selanjutnya. Sampai jumpa.